Bab 145 Tuan. Akademi Beidou telah diwarisi selama 800 tahun dan merupakan salah satu kekuatan terkuat di kota Tiandi. Konon, akademi ini didirikan oleh beberapa pembudidaya biasa pada saat itu. Semua pendirinya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka tidak memiliki latar belakang sekte. Mereka adalah bangau tunggal yang luar biasa. Menghadapi sekte yang sudah lama berdiri, kekuatan pribadi mereka tampaknya agak lemah. Karena alasan inilah beberapa orang yang berpikiran sama berkumpul dan mendirikan Akademi Beidou di kota Tiandi di hutan belantara selatan. Setelah ratusan tahun berkembang, akademi ini telah menjadi sekte besar di hutan belantara selatan, yang tidak dapat diduga. Selama 800 tahun terakhir, Akademi Beidou telah menyerap banyak aliran metode budidaya. Setelah penelitian intensif oleh para tetua di akademi, mereka telah menghilangkan yang tidak perlu dan mempertahankan yang penting, dan menciptakan lebih dari selusin metode terbaik. Adapun pendirian Akademi Ares dan Akademi Rusa Putih yang berdekatan juga memiliki kiasan tersendiri yang cukup berbeda dengan ini. Universitas Beidou menempati area yang sangat luas, tembok kunonya kokoh seperti tembok kota, pintu masuk utamanya tinggi dan megah, terletak di seberang kediaman Xiao Chen dan hanya berjarak satu jalan. Di seberang jalan sekolah ini, Xiao Chen dan yang lainnya memasuki Universitas Beidou, mengikuti gadis berharga keluarga Mande. Sekarang sudah malam, dan kelas hari ini di Beidou College telah berakhir. Ini adalah waktu bagi para siswa untuk bersantai, dan banyak pemuda dan pemudi yang keluar masuk. Saat melihat gadis berambut biru kanasi, banyak orang yang menyambutnya dengan hangat. Terlihat jelas bahwa gadis cilik ini cukup bergengsi di akademi. Banyak orang bahkan melirik Fatih dan Hai Yuntian dengan tidak ramah. Jelas sekali bahwa kedua bocah pesolek itu tidak terlalu populer di sini, dan bahkan Xiao Chen dipelototi beberapa kali. Ayo, apakah kamu ingin melihat pertarungan Master? Apakah kamu ingin melihat Master dari surga ke-8 menyiksa orang mesum? Silakan ikut denganku. Gadis berambut biru kanasi mulai berteriak setelah memasuki Akademi Beidou dan melambai kepada semua orang. Halo, kamu tidak begitu kejam pada gadis dari keluarga Mander, kan? Pria gendut itu sedikit ketakutan. Dia dan Hai Tianyun, sepasang voyeur, sering mengintip wanita cantik di sini dan bahkan berkeliaran di sekitar akademi meskipun mereka tidak melakukan apapun yang akan membuat manusia dan dewa marah, tetapi reputasinya tidak baik. Sekarang orang-orang dari sekitar mengelilinginya. Mereka tiba-tiba merasa bersalah. Hai Yuntian tidak terlalu takut. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator yang sangat kuat dan memiliki kepercayaan diri di hatinya. Gadis kecil, di mana kakakmu? Cepat dan pimpin kami jalan. Xiao Chen tidak keberatan orang-orang menonton pertempuran itu. Ayo pergi, semuanya. Ikut aku untuk melihat pemimpin tertinggi akademi kita mengalahkan si cabul itu. Gadis kesayangan dari keluarga Mander berteriak keras, seolah dia telah mengantisipasi kekalahan Xiao Chen, dan mengambil kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya yang buruk pada siang hari. Semakin banyak orang berkumpul, dan semua orang mengikuti mereka menuju bagian dalam akademi. Harus dikatakan bahwa Akademi Beidou luar biasa. Ada banyak istana di sepanjang jalan. Kita telah melihat 7 atau 8 arena seni bela diri, dan ada 3 taman indah dengan gaya berbeda, pepohonannya rimbun, dan pavilionnya indah. Pavilionnya berkabut seperti istana peri. Pergi ke arena seni bela diri pusat dan biarkan semua orang menonton. Gadis berambut biru itu melihat semakin banyak orang mendatangi mereka. Dia menjadi semakin bersemangat. Dia memandang Xiao Chen dengan provokatif dan berkata, "Playboy yang sombong, kamu."
Akan dikalahkan hari ini, sudah kubilang untuk mempermalukanku, dan aku akan segera mengembalikanmu. Xiao Chen merasa sedikit lucu, gadis kecil ini benar-benar nakal. Namun, Fatih dan Hai Yuntian sudah curiga. Fatih berbisik dengan suara rendah, apakah orang cabul itu benar-benar kembali? Bukan seperti itu. Dia tidak bisa terlalu menonjolkan diri. Dia tidak akan pernah membiarkan gadis kecil bertingkah seperti ini. Hai Yuntian bingung. Berkata, Kanasi, apakah benar kakak laki-lakimu yang ingin melawan Xiao Chen? Tentu saja, lapangan pusat seni bela diri sangat terbuka, di sebelah danau kecil yang jernih dan transparan seperti safir itu khusyuk tanpa kehilangan sedikit pun kelincahan. Danau kecil bunga teratai bermekaran di tengahnya, dan beberapa perahu beriak. Arena seni bela diri dipenuhi dengan aura pembunuh, yang merupakan aura yang ditinggalkan oleh para praktisi Akademi Beidou yang telah berduel di sini selama bertahun-tahun. Semua orang termasuk Kanasi dan Hai Yuntian telah berhenti. Xiao Chen, yang bertubuh tinggi dan tinggi, berjalan menuju tengah lapangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mengamati kerumunan. Pada saat ini, suara terkejut tiba-tiba datang dari kerumunan, ini sebenarnya 4 tuan. Tanda seru, melakukan sesuatu. Salah, kenapa ada 4 master dari Akademi Beidou? Kenapa kakak tertuamu tidak datang? Petik 2, bukankah salah satu dari mereka berempat adalah saudaraku? Itu hanya sepupumu, bukan kakak tertuamu yang sebenarnya. Tapi dia tetap dianggap kakak tertuaku, dan dia tidak lebih lemah dari kakak tertuaku sendiri. Kanasi tersenyum. Pria gendut itu sedikit tertekan dan berkata, Xiao Chen sudah mati. Hai Yuntian berkata kepada Kanas, gadis dari keluarga Mande, kamu terlalu tidak tahu malu. Kamu benar-benar menemukannya. Dia sudah berumur 30 tahun. Dia setengah tahun, generasi yang lebih tua dari kita. Mengapa kamu tidak mencari pamanmu saja? Omong kosong, saudara lu muda baru berusia 29 tahun. Menurut aturan tidak tertulis di daratan, dia masih harus dianggap sebagai generasi muda terlalu banyak berurusan dengan Xiao Chen. Wajah Kanasi penuh dengan senyuman, dan mata besarnya yang indah menunduk menjadi bentuk bulan sabit. Sial, seorang master yang telah ada selama setengah generasi, kamu tidak mungkin seperti keluarga Mander. Keempat master memasuki lapangan dengan tidak tergesa-gesa dan menjebak Xiao Chen di 4 arah. Lu muda berdiri dengan tangan di belakang tangan, ekspresinya dingin dan menyendiri. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia memiliki sikap seorang master. 3 lainnya berusia 6 atau 7 tahun lebih tua dari Xiao Chen. Mereka semua berusia pertengahan 20-an dan memiliki temperamen yang luar biasa. Saya mendengar bahwa Lu Muda dan 4 master lainnya berkumpul di pusat bidang seni bela diri, dan banyak siswa bergegas ke sini untuk melihat siapa yang berani melawan Lu Muda dari tingkat ke-8. Kalian berempat, berkumpullah. Meskipun suara Xiao Chen tidak nyaring, itu jelas menyebar ke seluruh arena seni bela diri. 7 hingga 800 orang telah berkumpul di tempat kejadian, dan terjadi keributan setelah mendengar ini. Bocah ini terlalu sombong. Dia sebenarnya ingin bertarung melawan 4 master sendirian. Mengetahui budidaya tingkat 8 Lu Muda, jika dia termasuk di antara generasi muda, itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Siapa pria ini? Dia sangat sombong. Kudengar aku memenangkan gadis berharga keluarga Mander untuk menjadi pengikutku hari ini. Aku sangat berani. Aku tidak takut kakak laki-laki mesum gadis itu kembali untuk menyelesaikan masalah ini, skor dengan dia. Kamu tidak perlu kakak laki-laki Kanasi yang mesum untuk kembali. Lu Muda ini sudah cukup. Dia juga merupakan basis budidaya surga ke-8. Apa latar belakang orang bernama Xiao Chen ini?
Xiao Chen telah menjadi terkenal dalam sekejap. Akademi Beidou, banyak pria dan wanita yang menonton pertandingan bertanya tentang asal-usulnya. Hai Yuntian dan Fatih, duo mesum, melihat ke kiri dan ke kanan. Fatih tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ternyata sangat mudah untuk menarik perhatian gadis cantik. Lihat wanita cantik itu. Oh, kapan aku akan jadinya mampu menarik perhatian seperti itu? Petik 2. Ketika Anda menemukan cara untuk mewarisi istana binatang Xuan Huang keluarga Anda, keindahan akan berkumpul kepada Anda seperti awan. Hai Tianyun menyerang tanpa ampun. Di lapangan, Lu Muda mengangkat alisnya lagi, dan berkata dengan tenang, saya hampir 10 tahun lebih tua dari Anda. Jika Zenzi menindas Anda, biarkan ketiga teman saya bersaing dengan Anda masing-masing. Jika Anda bisa menang, saya menang tidak mempermalukanmu. Ekspresinya sangat angkuh, dan kata-katanya sebagai tanggapan atas kesombongan Xiao Chen barusan menunjukkan bahwa dia memiliki sikap seorang master. Kalau begitu kalian bertiga berkumpul. Xiao Chen sangat tenang dan kata-katanya sangat lugas. Anak muda bermarga Xiao, kamu terlalu sombong. Lu Muda sangat rendah hati padamu, tapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku, Wang Ming, akan menjadi orang pertama yang bertemu denganmu. Rambut hitam seperti tinta dan gerakan seperti angin, bayangan biru tertinggal di tempat dan bergegas menuju Xiao Chen. Wang Ming telah mengambil tindakan. Dia berusia 25 tahun dan master surga ke-6. Ada suara berisik di luar tempat tersebut. Banyak orang tahu bahwa dia adalah Master Akademi Beidou. Pisau Tianluo pengubah darah terbaik, lihat, dia keluar. Pisau darah seperti awan darah yang menggulung, memunculkan kabut darah dan menelan ruang di depan Wang Ming menjadi merah darah pusat arena seni bela diri, dan total 81 sinar cahaya pedang terkoyak. Gelombang kekerasan pedang berwarna merah darah berkumpul untuk membentuk tirai pedang berdarah yang menakutkan, menutupi Xiao Chen. Seruan sudah terdengar di luar stadion, dan cahaya pedang menembus kehampaan satu demi satu. Orang-orang tidak dapat membuka mata karena silau, yang membuat suasana hati semua orang berfluktuasi dan mereka menatap stadion dengan gugup. Tidak ada gerakan yang rumit dan mewah, tidak ada tabrakan sengit seperti yang dibayangkan, tidak ada turbulensi energi terang yang mengejutkan, hanya cahaya yang tidak menyilaukan muncul di darah, dan telapak tangan Xiao Chen benar-benar melewati pisau berat itu lampu pedang. Segel abadi, itu sebenarnya adalah segel abadi dari silsilah abadi. Kapan silsilah abadi menghasilkan master seperti itu? Beberapa orang berpengetahuan di luar tempat tersebut sudah berteriak kaget. Meterai keabadian berarti semua dharma tidak akan menyentuh tubuh, pikiran tidak akan hancur, dan tubuh tidak akan hancur. Gunakan yang lemah untuk melawan yang kuat, gunakan yang lemah untuk membunuh yang kuat dengan keterampilan misterius yang berharga ini. Orang ini lebih kuat dari Wang Ming, dan dia juga menggunakan metode kungfu misterius yang tak tertandingi untuk menyerang dengan lemah dan kuat. Keuntungannya terlalu besar. Di tengah seruan semua orang, Xiao Chen melangkah maju dan melakukan gerakan tangan membalik segel abadi. Pisau berdarah Wang Ming hancur seperti porselen, dan seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir, gemetar hebat dan terbang mundur. Hanya dengan satu pukulan, master dari level 6 dikalahkan. Banyak penonton yang gempar, dan banyak orang yang tidak percaya dengan fakta yang ada di hadapan mereka. Wang Ming benar-benar kalah, dikalahkan dengan satu gerakan. Mendengar teriakan dan teriakan di sini, lebih banyak orang di akademi bergegas menuju ke sini. Bab 146 Tyrannosaurus Humanoid. Kalahkan musuh dengan satu gerakan. Xiao Chen berdiri dengan tenang di lapangan, tetapi Wang Ming sudah terbang terbalik.
Lu muda di sebelahnya bergegas seperti seberkas cahaya dan menangkap Wang Ming. Jejak darah tumpah dari sudut mulut Wang Ming, meskipun sebenarnya tidak dalam bahaya nyawa, tapi jelas dia telah kehilangan efektivitas tempurnya. Sudah ada keributan di luar stadion, dan semua orang sangat terkejut. Wang Ming adalah murid Akademi Beidou. Kultivasinya di surga ke-6 sudah dianggap sebagai master di akademi dia, tapi hari ini dia kegagalan satu gerakan pasti mencengangkan. Berita itu menyebar dengan cepat, dan hanya dalam waktu singkat, hampir 1.000 orang berkumpul di arena pusat seni bela diri. Aku di sini untuk melawanmu. Salah satu dari 4 master keluar lagi. Dia bertubuh sedang, sedikit kurus, dan berpenampilan biasa-biasa saja, tetapi dengan tatapan tajam di matanya, dia berjalan ke lapangan untuk melindungi dirinya sendiri dan berkata, "Nama saya Su Feng." Orang yang datang sangat lugas, tanpa kata-kata yang tidak perlu. Sosoknya menjadi halus dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi bayangan, sehingga mustahil untuk menangkapnya napas. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu sudah membicarakannya. Su Feng terlahir sebagai pejuang spiritual dengan budidaya tingkat 6. Dia memiliki sedikit saingan di halaman dan memiliki kekuatan magis yang menakutkan. Petik 2. Dia bisa menyembunyikan keberadaannya dan membunuh orang yang tidak terlihat. Tentu saja tidak mungkin mencapai telinga 2 orang yang sedang berduel di lapangan. Sosok Su Feng tiba-tiba menghilang di bawah pandangan semua orang dan menjadi tidak terlihat. Matahari terbenam mewarnai langit menjadi merah, dan cahaya merah membuat bidang seni bela diri menjadi merah. Semua orang tercengang, dan Su Feng tidak dapat ditemukan lagi. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba bergerak, dengan cepat menjauh dari tengah lapangan, dan terbang ringan sejauh 5 meter. Cahaya menyilaukan menyapu tempat dia baru saja berdiri. Namun, setelah gagal mengenai Xiao Chen, cahaya itu menghilang seketika tanpa meninggalkan fluktuasi apapun. Xiao Chen tidak bisa menahan cemberut. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu berhenti berbicara dan menyaksikan semuanya dengan tenang. Ini adalah pertempuran yang istimewa. Meskipun kultivasi Xiao Chen bersifat tirani, lawannya tidak terlihat dan masih menimbulkan ancaman tertentu baginya. Retak, petir yang cemerlang dan besar menyambar, dan sebagian pakaian Xiao Chen berubah menjadi abu dalam sekejap. Jika dia mengambil langkah di malam hari, tubuhnya akan berubah menjadi sepotong minuman bersoda dengan kekuatan petir, bau terbakar yang unik melayang di udara. Setelah menghindarinya, alis Xiao Chen berkerut lagi. Arena seni bela diri menjadi sangat sunyi, dan sepertinya bahkan nafas semua orang dapat terdengar. Semua orang memperhatikan semua ini dengan gugup, karena pemenangnya mungkin akan ditentukan pada detik berikutnya. Cahaya pedang yang terang tiba-tiba menebas dari kehampaan dan langsung menuju ke leher Xiao Chen. Namun, pada saat mendekat, tubuh Xiao Chen membungkuk menjadi busur yang luar biasa seperti tanaman merambat yang lembut di bawah kekuatan ringan sehelai rambut. Kemudian, dia memutar tubuhnya seperti seekor citah yang lincah dan menerkam ke arah serangan pedang. Meskipun cahaya pedang telah menghilang dan Su Feng telah lama menghilang, Xiao Chen tampaknya telah mengunci lawannya. Dia langsung menuju ke kekosongan tertentu dan meninju tanpa gerakan yang tidak perlu jernih dan transparan. Itu bersinar terang, dan mengeluarkan suara yang tajam setelah dipukul dengan keras. Dengan erangan teredam, sosok Su Feng muncul dan dengan cepat mundur. Salah satu lengannya terpelintir, dan terlihat jelas bahwa tulang lengannya telah patah oleh pukulan Xiao Chen. Bagus sekali. Ini adalah evaluasi Xiao Chen terhadap Su Feng. Meskipun pihak lain berada di alam surga ke-6, Xiao Chen tetap menghargainya karena dia memiliki kekuatan magis seperti tembus pandang.
Namun, Su Feng sangat marah ketika mendengar ini. Orang lain beberapa tahun lebih muda darinya, tetapi dia berbicara seperti seorang penatua yang memberikan instruksi kepada yang lebih muda. Ayo lagi. Dia tidak merasa telah gagal, jadi dia segera menghilang dan kemudian menghilang dari tempat kejadian. Kamu bukan tandinganku. Xiao Chen berbicara dalam kehampaan. Su Feng, yang bersembunyi di sana, terkejut dan buru-buru mengubah posisinya. Melihat bahwa dia tidak berhenti, Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan kekuatan magis mengetahui sebelum dia mendengar atau melihat, dan segala sesuatu tentang Su Feng dengan jelas muncul di benaknya. Jika Su Feng mengetahui bahwa Xiao Chen sengaja menutup indera spiritualnya sekarang, dia akan terkejut. Dia tidak akan menyangka bahwa Xiao Chen dengan sengaja melatih kecepatan reaksi tubuhnya dengan cara ini, dan tidak menganggap lawannya berada di atas level yang sama. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan memberitahu siapapun bahwa dia memiliki kekuatan magis, dan tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk merasakan sesuatu sebelum mereka mendengar atau melihatnya. Boom! Badai energi sangat kuat di bidang seni bela diri. Xiao Chen meninju Su Feng yang tidak terlihat dan terbang menjauh. Lengan Su Feng yang lain juga tergantung ke bawah, sementara kakinya cacat, dan tubuhnya jelas mengalami banyak patah tulang. Orang-orang di luar lapangan membuat keributan. Orang bernama Xiao Chen ini hanyalah senjata berbentuk manusia. Kekuatan Su Feng sangat luar biasa di Akademi Beidou. Namun, sekarang dia dipukuli oleh Xiao Chen dan terbang seperti orang-orangan sawah. Ini sepertinya tidak terbayangkan. Apakah pria itu terbuat dari baja? Melihat sosok Xiao Chen yang tinggi dan penampilan tampan, dia tidak ingin menjadi tipe pria galak dengan lonceng emas dan kemeja kain besi. Tapi, dia berperilaku seperti binatang buas, dan tulang serta tendonnya akan segera hancur, jika dia mendekatinya. Hai Yuntian yang tampan menghirup udara dingin dan bergumam, orang ini benar-benar kejam. Dia berbalik dan melihat ke arah Zhuge Liang di sebelahnya dan berkata, pria gendut, hati-hati. Jangan pukul si kecil yang keras kepala naga ketika saatnya tiba. Ide yang salah, jika tidak, lengan dan kaki babimu akan patah jika kamu menyentuhnya, atau kepala babimu akan patah. Itu sama sekali bukan manusia. Gadis berambut biru di sebelahnya, Kanas, menatap dengan mata berair. Besar dan besar, menggigit bibir merahnya dengan keras, giginya jernih, hidungnya yang cantik berkerut, dia terlihat sedikit manis. Dia bergumam tidak puas, apakah pria ini terbuat dari besi? Dia sangat kuat, sepupu dia tidak akan bisa mengalahkannya nanti. Pada saat ini, Akademi Beidou sudah ramai dengan orang-orang. Sebagian besar orang di Akademi telah bergegas ke sini, dan bagian luar arena seni bela diri sudah dikelilingi oleh air. Beidou Chollege dekat dengan Ares Chollege dan White Deer Chollege. Berita tentang 4 master yang berduel dengan master yang tidak dikenal telah menyebar ke 2 perguruan tinggi lainnya. Banyak siswa yang memanjat tembok dan bergegas ke sini untuk melihat siapa orang gila itu akademi untuk memilih adegan. Su Feng tidak mungkin bertarung lagi. Seolah-olah dia telah diinjak oleh Tyrannosaurus, dengan banyak tulang patah di tubuhnya. Orang ketiga melangkah ke arena. Pria ini tinggi dan kekar, dengan penampilan kasar dan semangat gangster. Dia berkata dengan sederhana, Sulong, ayo bertarung denganmu. Boom, meninju dia, dan angin menerobos pukulan itu di langit, Gan. Geki melonjak, dan cahaya ungu meledak seperti pelangi. Xiao Chen tidak mengelak, dan bertemu dengan tinju. Tinju yang terkepal itu bersinar terang, dan kulitnya sebening batu giok. Meskipun tidak ada letusan energi geng atau ujung yang tajam, terdengar suara gemuruh guntur.
Boom! Adalah konfrontasi langsung. Kedua tinju itu bertabrakan. Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Su Long mengguncang tangannya dengan kuat dan mundur 7 atau 8 langkah memar. Semua orang di luar venue tersentak. Orang ini hanyalah Tyrannosaurus humanoid. Kultivasi tingkat ke-7 Su Long memiliki gelar tangan besi, tapi dia dipukul mundur oleh orang itu dengan tinjunya. Sungguh binatang buas. Akademi kami. Dia adalah murid yang kuat, tetapi dia ditekan olehnya. Orang itu benar-benar binatang buas. Itu benar, budidaya tingkat ke-7 Su Long adalah murid terkuat di halaman luar kami, dan keduanya diam-diam berlatih di dalamnya halaman dalam. Kartu asnya harus lebih kuat dari dia. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Chen memukul mundur murid terkuat di halaman luar dengan satu pukulan, menenangkan semua orang yang menonton pertempuran. Gorila ganas ini hanyalah seekor binatang buas. Bisik gadis kesayangan keluarga Mander. Ada suara, gesekan, yang menembus langit, dan Su Long melonjak ke langit. Dia melayang ke udara, mengangkat tangannya dan menembakkan aliran cahaya ungu, yang ditembakkan ke arah Xiao Chen. Banyak orang di luar lapangan yang sangat terkejut. Tentunya, kecuali beberapa orang, tidak ada yang tahu bahwa dia, seorang ahli bela diri, juga seorang pejuang spiritual. Su Long tidak lagi berani menghadapi Xiao Chen secara langsung. Dia terbang di udara dan terus menukik ke bawah, mencoba melawan Xiao Chen dan menghabiskan kekuatannya. Namun, ini hanya angan-angannya. Di tengah seruan semua orang, Su Long tercengang. Xiao Chen benar-benar melebarkan sepasang sayap cahaya energi dan terbang ke langit, langsung menuju ke arahnya. Ya Tuhan, Tyrannosaurus humanoid ini begitu tak terkalahkan, ia benar-benar bisa terbang. Apa yang kamu tahu? Itu adalah keterampilan magis keabadian. Dia benar-benar mengembangkan sayap langit abadi. Ini hanyalah musuh para pejuang spiritual dan ahli kutukan. Tyrannosaurus humanoid terbang terlalu menakutkan. Petik 2. Jika Xiao Chen mendengarkan dengan cermat, hidungnya akan berkerut karena marah. Semua orang sudah menganggapnya sebagai Tyrannosaurus humanoid, binatang buas yang tak terkalahkan. Su Long ingin melarikan diri, tetapi sayap langit abadi terbuka, dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Kecepatan Xiao Chen terlalu cepat. Mata semua orang kabur, dan mereka menemukan bahwa Xiao Chen dan Su Long, yang ada di dalam alam surga ke-7, telah bertabrakan satu sama lain. Pedang di antara keduanya adalah energinya vertikal dan horizontal, energi pedang meresap, cahaya terang menyilaukan, dan energinya melonjak. Aliran energi di udara bergejolak hebat, melonjak terus-menerus, membuat semburan suara gemuruh yang menggelegar. Bagaimanapun, Su Long adalah penguasa surga ke-7. Dia bertukar lebih dari 10 pukulan dengan Xiao Chen, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dengan segumpal darah berjatuhan. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu semuanya adalah kultivator, dan mata mereka sangat beracun. Mereka telah melihat bahwa kedua lengan Su Long berubah bentuk, dan mereka jelas dipukuli hingga patah. Su Long juga mengalami patah tulang. Orang ini terlalu kuat. Kurasa, dua kartu as yang dilatih secara diam-diam di halaman dalam memang seperti itu. Pada saat itu, banyak siswa dari Akademi Ares dan Akademi Rusa Putih juga bergegas ke sini. Melihat pemandangan ini, mereka mulai bersorak dan berteriak dengan keras. Saudaraku, kamu sangat kuat. Kamu telah membunuh master terbaik di Akademi luar Akademi Beidou. Saudaraku, bekerjalah lebih keras dan masuklah ke Akademi dalam. Saudaraku, ayo kita berteman nanti. Aku dari Rusa Putih Akademi. Saudaraku, kamu benar-benar seorang Tyrannosaurus humanoid.
Kamu begitu kuat sehingga kamu bisa mengalahkan para Master Akademi Beidou. Aku mendukungmu, saudari. Petik 2. Semua orang di Akademi Beidou mendengar kata-kata orang-orang ini dan memelototi mereka demi satu. Hei, gadis dari Akademi Ares itu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Pria dari Akademi Rusa Putih itu, beraninya kamu datang ke Akademi kami. Kamu lupa kapan terakhir kali kamu bertemu dengan asrama putri Akademi Beidou kami dan kamu dipukuli. Seorang gadis berkata, lagi pula, Akademi Beidou bukanlah area terlarang, jadi mengapa kamu tidak bisa datang? Hei, saudara-saudara Tyrannosaurus di lapangan, teruslah bekerja dengan baik, kembali ke Rusa Putih kami Akademi, dan adikku akan membantumu memperkenalkan gadis-gadis junior yang cantik. Pertunjukan seni bela diri untukmu. Ada keributan di luar tempat tersebut. Di tengah hiruk-pikuk, Lummuda masuk ke tempat tersebut. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia memiliki temperamen yang berbeda. Dia sangat tenang dan memiliki sikap seorang master. Aku bilang kamu bisa mengalahkan mereka bertiga. Aku tidak akan mempermalukanmu hari ini. Aku tidak akan mempermalukanmu hari ini. Aku yakin kamu akan datang kepadaku besok, kamu akan bertanding di lain waktu. Aku sudah mengetahuinya. Kamu akan berkata begitu. Lebih baik memilih hari daripada mengakhirinya bersama hari ini, dan arena pencaksilat tiba-tiba menjadi sunyi. Siapa Lummuda? Seorang Master Surga ke-8, jika dia tidak baru saja lulus dari Akademi Beidou, dia akan tetap menjadi master terbaik di akademi luar. Lummuda tersenyum ringan dan berkata, oke, itu mudah. Ayo kita lakukan hari ini. Apakah kamu perlu istirahat? Tidak, mari kita mulai pertempuran. Xiao Chen melangkah maju, seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk menyusut menjadi 1 inci. Itu seperti kekuatan supernatural yang hebat, dan dia dapat berteleportasi sejauh 10 meter dalam 1 langkah kecil. Angin kencang sangat kencang, dan tangan kanannya menebas secara diagonal, berkilauan dengan kilau logam yang cemerlang. Xiao Chen tidak berani meremehkan Lummuda. Sikat, Lummuda melayang seringan daun tertiup angin, bergerak mengikuti angin dan melayang sejauh 8 meter. Xiao Chen bergegas ke udara, dengan kaki di depan, menyapu udara, seperti kaki yang terbuat dari baja. Jelas sekali Lummuda telah memperhatikan bahwa Xiao Chen sangat liar, kuat dan galak, dan tidak mau menantangnya. Dia bergerak beberapa kaki ke samping, lalu melompat ke udara, membalikkan badan di udara, kakinya seperti gunting, memotong ke atas dan ke bawah menuju pinggang Xiao Chen. Semua ini terjadi di antara bunga batu api listrik, begitu cepat sehingga banyak orang hanya melihat sedikit bayangan, dan tidak melihat gerakan pertarungan tertentu dengan jelas. Xiao Chen sangat tenang. Tendangan gunting adalah gaya membunuh yang paling dasar. Setiap prajurit tahu bahwa itu sangat kuat, tetapi tidak banyak orang yang bisa menggunakannya dengan baik. Xiao Chen tidak panik atau menghindar. Sebaliknya, dia dengan kasar bergerak ke samping di udara dan melaju menuju Lummuda. Anak ini sangat kejam. Qiang, orang ini sangat kuat. Itu benar-benar Tyrannosaurus humanoid, sangat gila. Akademi Rusa Putih dia tidak segan-segan berbicara dengan orang-orang dari Akademi Ares. Xiao Chen bergegas ke depan seperti ini, dan pinggangnya mengenai tepat di antara kedua kaki Lummuda. Cara menyelesaikan tendangan gunting ini terlalu kejam. Sebelum kaki Lummuda bisa memotongnya, bagian tubuhnya yang paling rentan pasti akan terkena pukulan atasannya terlebih dahulu. Binatang, gumam Kanas. Banyak orang berseru. Bagaimanapun, Lummuda adalah seorang master. Dia tidak menyangka Xiao Chen begitu galak. Dia dengan cepat menstabilkan sosoknya, dan tubuhnya tampak berbobot lebih.
Dari 10.000 pound, dia dengan cepat jatuh ke tanah, menghindari serangan tajam Xiao Chen. Pada saat yang sama, Xiao Chen menukik ke bawah dengan kepala dan kakinya, menyerang dengan telapak tangannya seperti pisau, dan cahaya terang memantulkan telapak tangan yang bersinar seperti batu giok. Energi yang melonjak itu seperti zat yang nyata, seperti palu raksasa yang jatuh. Tanah sudah retak, dan kekuatan tak kasat mata meretakkan tanah, dan retakan besar menyebar. Rambut panjang Lu Muda berkibar-kibar tertiup angin kencang, dia tidak bisa lagi menghindarinya. Kekuatan seperti gunung telah menyelimuti dirinya dari atas. Boom! Itu seperti dua gunung raksasa yang bertabrakan, angin bertiup kencang, energi melonjak, cahaya terang begitu terang sehingga orang tidak bisa membuka mata, dan kekuatan tak kasat mata yang menakutkan menyebar seperti kekuatan yang dahsyat. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di lantai paling dalam sepertinya mengalami pukulan berat, tubuh mereka terguncang dengan keras dan tanpa sadar mereka terjatuh ke belakang. Di tengah lapangan, setelah Xiao Chen dan Lu Muda memberikan pukulan keras, keduanya terjerat seperti dua sambaran petir, bayangan telapak tangan beterbangan, dan sinar cahaya menyilaukan terus meletus. Keduanya bertarung sengit bersama-sama. Itu terbang, itu terbang. Itu adalah mantel bulu terbang yang langka. Aku tidak menyangka Lu Muda memiliki pakaian yang begitu berharga. Xiao Chen memperlihatkan sayap abadinya dan terbang di udara. Pertempuran sengit terjadi di udara. Hampir semua siswa dari Beidou College telah tiba di arena pusat seni bela diri, dan banyak master dari White Deer College dan God of War College juga telah tiba. Banyak master senior di perguruan tinggi tersebut juga telah disiagakan dan mulai memperhatikan kompetisi ini. Xiao Chen, kamu sudah selesai. Lu Muda berteriak dengan keyakinan yang tak terlukiskan, yin dan yang, pemusnahan. Xiao Chen merasakan kegelisahan yang kuat dan berteriak, gaya membunuh Tuhan. Bab 147 Tanda Tao. Meskipun gaya membunuh Tuhan hanyalah jurus Sansu, ini sangat luar biasa. Ini adalah jurus Sansu yang telah disempurnakan dari waktu ke waktu. Ini adalah intisari Dao yang tidak terlihat dan sangat terangkum. Itu adalah langkah yang sempurna. Sebuah tanda Tao yang nyata. Xiao Chen telah mempraktikkan 4 gerakan membunuh dewa, melawan kekacauan, menekan iblis, dan menghancurkan selama beberapa waktu. Meskipun dia telah mampu memahami beberapa rahasia mereka dan dapat membunuh musuh dengan mereka, dapat dikatakan bahwa dia telah melakukannya tidak benar-benar mengukir tanda Tao ke dalam jiwa. Dia awalnya menguasai metode pembunuhan tanda Tao, tetapi dia masih harus memahami esensinya, itu terlalu sulit. Jalan tak kasat mata diabadikan dalam bentuk nyata, dan bahkan orang-orang di alam keabadian pun merasa sulit untuk memahami arti sebenarnya. Meski tanda Tao belum termasuk dalam tanda jiwa, namun amalan Xiao Chen selama setahun terakhir telah memberikan Xiao Chen pemahaman yang mendalam tentang cara mengalahkan musuh, terutama bentuk pertama dari tanda Tao, Sansu Kilinggat, yang paling banyak dia pelajari. Menghadapi musuh yang kuat di alam surga ke-8, Xiao Chen tidak berniat meremehkan musuh dari awal duel sampai sekarang. Ketika dia mendengar lawan berteriak keras pada saat ini, dia merasakan aura berbahaya datang ke arahnya. Jangan ragu sama sekali. Kembangkan 4 gaya utama pembunuh dewa Sansu dengan seluruh kekuatanmu. Semakin berbahaya, semakin damai perasaan Xiao Chen di dalam hatinya. Dia tidak memiliki diri sendiri, tidak memiliki orang lain, dan tidak ada orang lain. Dunia batinnya sangat halus, seolah-olah dia telah melampaui medan perang dan telah menjadi pengamat, tetapi tanda Tao telah tergambar di tangannya. Gaya membunuh dewa sangat menggemparkan. Yang pertama dari 4 Sansu besar adalah seperti namanya. Hal ini terutama tercermin dalam kata, membunuh,
dan sinar cahaya kecil langsung menerangi langit. Meskipun matahari telah terbenam dan langit menjadi gelap gulita, langit sangat terang, seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, dan cahayanya yang indah sama megahnya dengan cahaya ilahi. Tapi ini bukanlah keindahan ilahi, ini adalah cahaya kematian seperti lautan badai. Kedamaian singkat hancur dalam sekejap, dan guntur dan kilat terjadi di langit, niat membunuh membubung ke langit. Seperti gunung yang runtuh dan tanah retak, energi kekerasan melonjak hebat, dan arena seni bela diri berguncang dengan hebat. Tangan pemusnah Yin dan Yang Lu Muda memang salah satu yang terbaik di dunia. Ia memiliki kekuatan untuk mengubah tangan menjadi awan dan mengubah tangan menjadi hujan. Jika orang biasa diselimuti oleh salah satu telapak tangannya, maka tubuhnya akan utuh hilang. Salah satu telapak tangannya hitam seperti tinta, dan telapak tangannya yang lain sebening batu giok putih. Dua warna berbeda muncul di telapak tangan kiri dan kanan, meledak dengan energi tirani seperti tsunami, menimbulkan 7 gelombang energi, dan tampak seperti tsunami, untuk menghancurkan kehampaan. Sebuah pintu menuju neraka sepertinya terbuka di langit, menelan Xiao Chen. Semua orang di lapangan merasakan paksaan yang kuat dan turbulensi energi. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang pertama yang turun dari tangan pemusnahan Yin Yang. Bidang seni bela diri hancur karena guncangan. Pukulan yang sangat dahsyat, Lu Muda hanya membalikkan telapak tangannya sehingga menimbulkan akibat yang begitu mengerikan. Xiao Chen dengan jelas melihat istana neraka muncul di kehampaan. Di depan istana kuno yang suram, relief iblis yang ganas dan besar terlihat seperti aslinya, dan portal hitam besar sepertinya terbuka untuk Xiao Chen. Ini jelas merupakan pertempuran paling aneh yang pernah dialami Xiao Chen. Tangan pemusnahan Yin Yang Dapa T menimbulkan ilusi yang begitu menakutkan. Sungguh luar biasa. Daya tarik besar di balik gerbang hitam tampaknya menghancurkannya. Gaya membunuh dewa, tanda Tao, seperti matahari keemasan yang menembus istana kuno yang gelap, merobek langit ilusi ini, membuat aura kehancuran yang berbahaya ini terus melemah. Sinar cahaya tipis yang dipancarkan oleh cahaya pembunuh Tuhan sangat menarik perhatian dalam kegelapan. Ternyata itu adalah pisau dan pedang yang terlihat nyata, tetapi semuanya berukuran mini, panjangnya tidak lebih dari 3 inci, dan memiliki sebuah gambar, arti kuno. Ada ribuan pedang dewa dan pisau surgawi, tidak satupun memiliki gaya yang sama, dan bentuknya berbeda, seolah-olah berasal dari zaman kuno melintasi ruang dan waktu. Pertarungan yang aneh, pertarungan antara fantasi dan fantasi. Tapi kekuatannya nyata. Lu Muda merasa ngeri. Tangan pemusnahan Yin Yang adalah fondasi keluarga Mande. Alasan mengapa keluarga tersebut telah berdiri di hutan belantara selatan selama ratusan tahun dan menjadi semakin kuat tidak dapat dipisahkan dari teologi kontrol. Hanya dengan kekuatan besar mereka dapat berdiri lebih tinggi dan stabil. Tangan pemadaman Yin Yang adalah keterampilan ajaib dalam legenda kuno. Keterampilan ini telah terkenal di hutan belantara selatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan ini diperoleh secara tidak sengaja oleh seseorang di keluarga mereka. Dalam konfrontasi di level yang sama, segera setelah keterampilan unik ini digunakan, bahkan jika kultivator kerajaan seperti spiritualis waktu dan spiritualis luar angkasa muncul, mereka mungkin harus mundur, apalagi yang lain. Namun, Lu Muda benar-benar terpana hari ini. Ilusi istana neraka yang muncul di kehampaan perlahan-lahan hancur. Ribuan pedang dan pisau sepanjang 3 inci menembus semua rintangan dan menghancurkan semua kekuatan. Kecelakaan besar di udara. Dalam lusinan tabrakan sengit, semuanya berubah menjadi aliran cahaya, dan langit perlahan kembali tenang. Jejak darah meluap dari sudut mulut Xiao Chen.
Ini adalah pertama kalinya dia terluka setelah kemajuan pesatnya di Xuanggong. Wajah Lu Muda pucat, dan dia berdiri dengan tenang di kehampaan, lalu tiba-tiba dia terjatuh terlentang, seteguk besar darah muncrat, dan dia jatuh ke udara. Jelas sekali dia dikalahkan sepenuhnya. Sudah berakhir. Lu Muda dari alam surga ke-8 telah gagal. Petik 2. Peringkat Tuan Muda di hutan belantara selatan akan segera ditulis ulang. Nama Xiao Chen akan terukir di punggung si mesum, pedang iblis dugu, dan lainnya di keluarga Mander. Petik 2. Ada master tingkat 8 lainnya yang berusia lebih dari 20 tahun. Mengerikan. Arena seni bela diri pusat Akademi Beidou sudah mendidih, dan semua orang terkejut berturut-turut, dan bahkan mengalahkan Lu Muda. Terpilih, ini telah menulis ulang susunan master muda terbaik di hutan belantara selatan. Aku pusing. Aku khawatir orang cabul ini tidak lebih buruk dari kakak tertua Kanashi, kan? Zhuge Liang menciutkan lehernya karena ketakutan. Hai Yuntian juga menghela nafas. Dia adalah seorang kultivator yang kuat dan paling memahami situasinya. Kamu seharusnya khawatir sekarang, kan? Dia sangat kuat. Pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Untuk Xuanggong, jika tuan yang lebih tua di hutan belantara selatan saling waspada, masih mudah baginya untuk membunuh beberapa orang dari generasi muda naga yang keras kepala. Petik 2. Saudaraku, gadis berambut biru kanas dengan cepat berlari menuju lapangan. Lu Muda jatuh dari udara dan ditangkap oleh seseorang. Melihat Kanas berlari mendekat, dia tersenyum lemah dan berkata, "Aku tidak menyangka dia begitu kuat." Saudaraku, kamu baik-baik saja. Ini semua salahku. Tunggu, setelah kakak laki-laki itu kembali. Dia baru saja berbelas kasihan, kalau tidak aku tidak akan selamat. Di kejauhan, beberapa orang tua dari Akademi Beidou saling memandang, dan kemudian menunjukkan ekspresi berpikir, lihat, dan salah satu dari mereka merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu adalah gaya membunuh Tuhan. Ini sangat mirip penghancur yin yang terkenal di hutan belantara selatan. Saya tidak jangan berharap dia bertemu musuh bebuyutannya. Seharusnya keterampilan Lu Muda sedikit lebih rendah, kalau tidak, sulit untuk mengatakan apakah kita akan menang atau kalah. Penghancur yin yang adalah harta karun keluarga Mander. Bidang seni bela diri berisik, dan siswa dari Akademi Beidou, Akademi Dewa Perang, dan Akademi Rusa Putih mulai berdebat. Pada akhirnya, siswa dari dua perguruan tinggi lainnya melontarkan komentar yang tidak pantas dan hampir menimbulkan konflik. Mereka bahkan lebih bersemangat dan ingin para master batin diam-diam dilatih di Akademi Beidou untuk bertarung. Melihat Xiao Chen jatuh dari udara, Hai Yuntian dan Fatih berlari dengan cepat. Ayo pergi. Hari ini kamu telah menjadi terkenal dalam satu pertempuran, tetapi ada banyak masalah saat ini. Lebih baik hindari pusat perhatian dulu. Xiao Chen mengangguk, mengambil naga keras kepala kecil dan kekeh, dan mengikuti keduanya mereka dengan cepat menuju Akademi Beidou. Bergegas keluar, tidak ada yang berani menghentikan Xiao Chen. Penampilan Tyrannosaurus humanoid sangat menakutkan, dan tidak ada yang ingin mematahkan lengan atau kakinya. Setelah meninggalkan gerbang Akademi Beidou, pria gendut itu menghela nafas panjang dan berkata, "Saudaraku, kamu sangat kuat. Sulit sekali menyembunyikannya dariku. Hehe, mulai sekarang, aku bisa datang ke jalan Akademi untuk lihat adikku terang-terangan." "Apa yang kamu takutkan?" pikirnya sambil terkekeh bangga. Hai Tianyun yang tampan meletakkan tangannya di dahinya dan bergumam dengan sakit kepala, "Saya benar-benar tidak tahu apakah benar atau salah mengatur keluarga Anda di Jalan Suefu.
Pasti akan ada kegembiraan di masa depan, dan berkata, hari ini awalnya aku ingin mengundangmu ke istana Senyuloyan, tapi kamu harus menghindari pusat perhatian sekarang, kalau tidak aku khawatir itu akan menimbulkan masalah. Kita akan berkumpul dalam beberapa hari. Nama Chen telah masuk dalam daftar 3 perguruan tinggi besar. San diawasi oleh banyak orang. Selama beberapa hari, dia hidup mengasingkan diri dan berlatih kultivasi sepanjang hari. Tentu saja kadang-kadang ia harus keluar, misalnya untuk makan. Dia tidak ingin memperparah perutnya dan pergi makan setiap hari. Namun, meski sederhana dan mencari tempat yang tidak terlalu sibuk, beberapa masalah tidak bisa dihindari. Orang-orang di depan berhenti. Beberapa sersan berlari mendekat, baju besi mereka bersinar dengan kilau logam yang unik, dan pedang panjang di tangan mereka tajam. Kami curiga kamu ada hubungannya dengan kasus pembunuhan, silakan ikut dengan kami. Ini benar-benar menjijikkan. Melihat cibiran para prajurit di depannya, Xiao Chen dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa orang-orang ini bermaksud menyalahkannya. Apakah kamu punya bukti? Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Ayo pergi. Sialan, Xiao Chen sedikit kesal. Seseorang dengan sengaja mencoba membuatnya tidak bahagia di depannya. Saya tidak ingin membunuh siapapun di jalan. Ya kalau dipikir-pikir baik-baik memang tidak boleh main-main. Kalau mau bilang siapa kekuatan terbesar di kota ini, pastilah penguasa kota-kota Tiandi. Ayo pergi. Seorang tentara di sebelahnya berteriak dengan tidak sabar. Xiao Chen memandang mereka dengan tenang dan berkata dengan suara yang dalam, saya harap Anda akan terus menjadi sombong. Saya adalah prajurit Pangeran Li. Bahkan jika saya membunuh Anda di jalan, saya tidak akan bersalah. Seorang tentara menunjukkan tatapan kejam di matanya. Apa yang kamu ingin aku katakan? Xiao Chen melangkah maju. Ketika dia berada di dunia manusia, dia bahkan tidak berani membunuh putri kerajaan, apalagi tentara Pan. Geran di benua panjang umur. Meskipun para prajurit ini sombong dan mendominasi, mereka merasa menggigil di sekujur tubuh mereka ketika mereka tersapu oleh tatapan tajam Xiao Chen.